kita khawatirkan kan kita memegang omongan dia. Itu melanggar tuh apa? Peninjauan atas pelaksanaan asimilasi itu yang kekhawatiran kita. Kalau sudah ditinjau kan berarti dia akan kena sanksi. Sanksi itu ada teguran, ada sanksi yang akhirnya dia harus berada kembali di tempat di mana dia menjalankan proses masa tahanan dia. Itu yang kita khawatirkan. Tapi insya Allah kalau memang dia kan sudah dewasa, dia mengerti dan memahami. Karena kan ketika wawancara dan apa semua kan dia sudah tahu nih apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana dia harus bertindak. Kan dia yang ketika melakukan wawancara, penilaian yang dilakukan oleh petugas ketika itu. Sehingga kami beri keyakinan hal ini mungkin sudah dia pertimbangkan, sudah dia jalankan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kita berharap seperti itu. Walaupun memang secara pastinya kita belum mendapat jawaban dari yang bersangkutan. Gitu ya Pak Muhammad. Pak Barwi, sekecewa apa sih dengan tindakan Gali yang mungkin bisa dikatakan satu pihak doang gitu, nggak konsul dulu sama nggak minta pendapat dulu sama Pak Barwi seperti apa? Iya, jadi mengenai Gali ya, gini, dari Bang Denny juga sebagai kuasa hukum, Gali tidak kooperatif untuk melaporkan apa yang terjadi di dalam, ya kan? Karena memang kemarin rekan aku juga, partner aku juga Mas Sugi terkena COVID ya, sehingga komunikasinya memang terputus gitu. Dan Gali juga sebetulnya dari Cipinang apapun dari Polda juga selalu banyak berkomunikasi kan. Nggak cuma komunikasi hari-hari aja, tapi memang banyak juga masalah finansial lah, ini itu yang selama ini aku sangat bertanggung jawab. Bahkan dari tanggal 27 Desember aja aku masih mentransfer untuk membantu dia gitu. Nah, yang sangat disayangkan, yang sangat kita sayangkan adalah ketika Gali susah kan kita yang sangat membackup. Mungkin kalian juga tahu ya seberapa aku membela dia, sehingga untuk finansial terutama kan aku selalu itu komitmen ya, aku nggak pernah ngomong itu ABCD, selalu sama dan uang ada. Dengan sangat kita mensupport dia gitu. Nah ternyata setelah asimilasi keluar, dia pun juga banyak menghubungi aku, video callan terus sebetulnya sama aku, tapi karena Gali meminta untuk aku tidak boleh bicara banyak tentang Gali bilang Gali mau masuk pesantren, lagi mau beribadah. Bahkan di hari Kamis kemarin sebelum artikelnya keluar jam 7 malam, itu dari jam 2:30 pun ada voice note Gali juga. Gali itu mengatakan ya udah kita hubungannya kan kayak kakak adik, ya kan, aku sekarang lagi mau konsen, ya kan, aku lagi pengajian, aku nggak mau muncul dulu. Nah yang sangat disayangkan kok tiba-tiba ada artikel itu muncul, tidak ada omongan sama aku, tidak pernah bercerita apapun sama aku, tidak ada konfirmasi, tiba-tiba langsung membuat sensasi sendiri gitu loh. Gimana kan sebetulnya di sini kan pihak yang ibaratnya, jadi aku juga merasa ya sebetulnya media semuanya bertanya sama aku dong, itu siapa, bagaimana. Nah di saat malam itu juga aku langsung menghubungi Gali, aku tanya itu siapa, pacar kamu ya, aku bilang enggak, bukan, itu ponakan aku. Terus aku tanya, ponakan yang mana sih, kalau emang itu pacar kamu nggak apa-apa, santai aja. Tapi dia bilang enggak kok, ponakan. And then aku bilang oke, kalau itu ponakan kamu, aku 4 tahun sama kamu, aku nggak pernah kenal satu. Kalaupun kamu mau naikin dia, silahkan. Tapi tolong jangan pakai caption yang ambigu. Karena dengan caption Alhamdulillah ngetek nama, orang kan pasti netizen akan berasumsi kan, wah ini pacar Gali. Sehingga pada saat itu ada 1000 komen yang dia akhirnya langsung matiin sendiri. Gitu loh. Dan aku bilang, kalau mau naikin seseorang dengan cara yang baik lah, jangan seperti itu. Karena kan aku backup kamu terus loh, ya kan, aku ikhlas membantu kamu, tapi jangan membuat panggung sendiri, apalagi tidak ada konfirmasi dengan tim kuasa hukum Gali. Nah di sini kan aku sebagai advokat juga, walaupun di saat ini aku sebagai saksi, pasti kan aku advokat juga, kita berpartner, adanya Mas Sugi, adanya Bang Denny Lubis, karena yang dilihat kan berbinya gitu loh, karena ada ikatan batin kita yang memang kita sudah berpartner lama ya Bang, banyak kasus-kasus yang kita sangat tangani.
Kalau bukan karena Berbi ya bukan apa ya, kita juga mungkin kita nggak akan membantu Gali. Jadi seharusnya Gali melihat bagaimana perjuangan kita dari apa namanya kasasi ya Bang ya, apalagi Mas Sugi dari awal kronologis dari sidang. Mas Sugi orang yang sangat nomor satu, karena kan memang Bang Deddy Lubis ini menjadi kuasa hukum Gali setelah untuk banding ya, bukan dari awal, tapi untuk Mas Sugi sendiri dan ada beberapa partner yang lain seperti Erik Kertanegara ya kan, itu tim kita yang lain itu sangat berjuang gitu. Kalian tahu sidang itu ikan asin berapa kali dan berapa biaya yang aku harus keluarkan, kalian tahu sendiri lah ya kan. Nah sehingga ketika sekarang Gali keluar sepertinya loh, kok tinggal ngomong aja kok susah ya kan, terus tiba-tiba membuat sensasi sendiri, tidak terkonfirmasi oleh kita. Yang kita khawatirkan kan kita memegang omongan dia bilang kita mau menjenguk ya, udah berapa kali ya Bang ya, dari awal dia sebelum asimilasi sampai dengan sudah asimilasi, jawaban dia aku mau konsen dulu, mau pesantren, aku lagi di rumah mamaku dulu, aku sekarang lagi di Garut, sempat lagi bicara di Bogor. Itu selama ini kita berpikir oke, terserah kamu lah ya maunya apa, kalau emang kamu tidak mau diganggu ya silakan, tapi kan kita punya hak juga untuk kita bertemu dia, tapi dia tidak mau ya kan. Sementara giliran masalah biaya ngerengeknya ke aku harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Nah jadi sekarang ini kalian bisa menilai sendiri apakah Gali ini mempunyai akhlak ya kan dengan aku mungkin gak dianggap gak apa-apa karena kita memang sudah bisa. Di sini konteksnya bukan masalah cemburu ya kan, karena kita sudah bisa. Jadi di sini konteksnya adalah cara menghargai, karena dengan seperti ini kan dia membuat sensasi yang kita nggak tahu ini alurnya mau dibawa kemana gitu loh. Apa sih yang mau dia lakukan? Kalau naikin orang menurut aku nggak seperti itu. Kita kan orang entertainment semua ya, kita paham teknis strategi untuk membuat sensasi. Dan ibaratnya aku juga ratu viral gitu loh. Aku selalu membuat sensasi, tidak pernah merugikan orang lain. Kalau ini kan merugikan tim aku ya kan, merugikan aku apalagi gitu loh. Dengan sensasi yang ibaratnya oh Gali sekarang seolah-olah bersenang-senang dengan orang lain, sementara kita yang berjuang habis-habisan pagi ke pagi ya kan, kita keringatan, kita capeknya minta ampun. Semua statement aku di media kalian bisa tahu kenapa Berbi itu beritanya bagus terus, karena semua statement aku semuanya bagus gitu loh. Dan aku tidak pernah bicara artikel ini beda, artikel itu beda ya kan. Kita punya hal yang sangat profesional untuk bicara masalah hukum, masalah hubungan. Nah saat ini ya kan saya sangat menyesali gitu loh. Dan Gali pun terakhir aku WhatsApp juga ya kan, banyak kata-kata aku ya kan, aku bilang kalau memang kamu mau membuat sensasi seharusnya kamu bicara dulu, kan kita komunikasi terus di sini, semua chatnya ada semua loh gitu. Jangan sampai aku nanti akhirnya berbicara ke media gitu. Selama ini kita menutupi ya Bang, karena gini, ada ruang privasi di mana apa yang kita boleh bicara di media, apa yang kita tidak boleh bicara. Selama ini kita sangat menjaga privasi Gali. Oleh karena kemauan Gali, dia seolah-olah beribadah, seolah-olah tidak mau keluar rumah, dan itu banyak banget di chat ini bukti-bukti bahwa Gali sendiri memang tidak mau menemui kita. Nah, tapi yang kita sayangkan tiba-tiba oh bisa main tenis ya kan, bisa di Bandung, bisa makan malam. Lah kita ini kan siapa gitu loh. Pertanyaannya siapa? Kalau aku mau jahat sama Gali, dari awal aku minta cerai ya kan, ya udah aku putuskan saja gitu loh. Mungkin rekan-rekanku juga, Bang udah Bang ya kan, kita akhirin aja, kita nggak usah jadi kuasa hukum. Itu sah-sah aja ya Bang ya, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kan kita orang yang berkomitmen ya kan, kita sangat membantu Gali gitu. Karena apa? Konteks bercerai dengan konteks sekarang kita membackup kan beda. Karena ini proses hukum kan nggak main-main, dan biayanya juga cukup lumayan fantastis lah ya kan. Sekarang pengorbanan aku berkomitmen ketika kita berpisah ya kan, aku tetap berkomitmen untuk membantu, dan sampai saat kemarin pun semua bukti-bukti transfer itu nyata ada semua gitu pegang. Nah sekarang kalian bisa menilai sendiri, kok seorang Gali ya yang dia bilang katanya pengajian lah, yang dia bilang sholat lah, aku pikir dia keluar dari, maaf ya, aku pikir dia bisa keluar dari penjara sekarang jadi lebih baik gitu loh, jadi punya akhlak yang moral yang lebih baik, bisa menghargai senior-senior aku nggak dihargain nggak ada masalah. Mungkin dia sakit hati karena merasa oh gue dulu di penjara lo tinggalin, tapi ingat gitu loh Gali,
bagaimana aku membackup kamu dari awal. Itu lama sekali kan, kalian tahu sendiri kasusnya, dan itu mengeluarkan biaya yang sangat dahsyat banget sampai aku harus banyak kehilangan aset-aset hanya untuk ya kan aku mengeluarkan biaya semuanya lah. Aku nggak perlu jabarkan satu-satu, kalian udah paham sendiri bagaimana kasus ikan asin tersebut. Berbulan-bulan, berhari-hari kita nongkrong semua di Polda untuk makan, biaya semua sampai kita nggak tidur sampai aku kurus kering. Kalian bisa lihat tuh berat aku 45 kilo, aku semuanya backup aku sendiri, bawa barang sendiri ke Polda, ngasih nasi bungkus setiap hari sama gali sendiri dengan biaya sendiri berbulan-bulan gitu, sampai dengan 1 tahun lebih loh gali di Polda. Itu seperti apa kalau bukan karena Derby juga.